Ingat ya, prinsip itu sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi jika salah satu prinsip ini tidak memenuhi, jadi semuanya terbantahkan. Dalam artian tidak menularkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel saya, channel Dedi Diansa. Hari ini atau video kali ini kita akan ngebahas tentang HIV itu tidak mudah ditularkan dan bisa dicegah. Apa aja isi videonya? Kita simak aja langsung. Kita bahas. Yuk. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, bahwa HIV itu hanya bisa hidup di tubuh manusia. Jadi yang potensi sangat menularkan adalah manusia itu sendiri. Yang belum nonton, tonton dulu ya biar agak nyambung, biar runut videonya. Jadi penularannya adalah dari manusia ke manusia atau dari orang ke orang. Nah, orang yang seperti apa? Orang yang sudah terinfeksi HIV positif ke orang yang HIV negatif. Bagaimana penularannya? Dengan apa menularkannya? Nah, ada media penularan di sini ya. Media penularan itu melalui cairan yang ada di tubuh orang yang HIV positif tadi. Cairan apa saja yang bisa menularkan HIV positif? Yang pertama ada darah dari orang yang HIV positif pastinya ya. Kalau HIV-nya negatif ya tidak akan jadi HIV positif. Kedua, cairan kelamin. Kalau di laki-laki ada air mani atau prekum. Kalau di perempuan ada cairan vagina. Dan yang ketiga adalah air susu ibu atau ASI. Ini khusus untuk penularan dari ibu ke anak ya. Kecuali kalau bapaknya ikut nyusu juga ya bisa jadi juga sih kena. Nah, media penularan HIV ini tentunya tidak serta-merta begitu saja pindah ke orang lain. Jadi ada cara penularannya, ada prosesnya. Tidak bisa pindah begitu saja. Sebenarnya untuk cara penularan, kalau teman-teman yang pernah ke rumah sakit ataupun mungkin sempat lewat ke klinik visiting, itu klinik khusus untuk tes HIV, itu ada banner, biasanya ada apa namanya ya, papan ditulis cara penularannya apa, yang tidak menularkan apa. Bahkan di beberapa rumah sakit itu bannernya dipajang di lobi pendaftaran. Tapi baiklah, karena ini videonya ngebahas itu, kita bahas aja langsung. Cara penularan HIV ini bisa melalui satu hubungan seksual yang tidak aman. Yang tidak aman itu maksudnya berhubungan dengan satu atau lebih atau beberapa orang tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Di sini saya tidak promosi kondom, cuman hanya kondom lah yang sudah terbukti bisa mencegah atau memutus penularan infeksi HIV ini. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian dalam waktu bersamaan. Ini penularan yang paling ekspres ya, karena langsung disuntikan. Tapi biasanya ini digunakan oleh komunitas pengguna narkoba suntik. Untuk sekarang pengguna narkoba suntik itu sudah sangat jarang, sudah sangat nyaris tidak ada. Jadi penularan dari jarum suntik bisa dipastikan mungkin sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau dari tenaga medis ya. Sekarang kan jarum suntik digunakan hanya satu kali, jadi disposable. Sekali pakai langsung buang. Yang ketiga adalah transfusi darah. Jadi menerima donor darah dari orang yang sudah HIV positif statusnya, itu kita potensi akan terkena HIV juga. Tapi itu dipastikan juga untuk sekarang tidak ada lagi ya, karena setiap kita melakukan donor darah itu di bank darah atau dimanapun itu pasti akan dilakukan tes darah tersebut dengan 3 penyakit, yang salah satunya yaitu HIV. Jadi pastikan dari donor darah pun untuk saat ini tidak ada lagi penularan dari transfusi darah. Yang keempat, dari tato atau tindik. Jadi kalau misalkan kita melakukan tato dan tindik, ini bukan tindik tapi ini apa namanya, palsu ya, tempelan aja.
Di tempat yang tidak steril, let's say lah tempat tatonya aba-aba, jadi menggunakan alat-alat yang tidak steril, jadi menggunakan jarumnya mungkin satu jarum untuk beberapa orang. Nah, ini juga bisa potensi kita tertular oleh virus HIV yang ada dalam jarum tersebut. Tapi untuk sekarang tato pun sudah mahal ya, dan kebanyakan dia menggunakan juga jarum suntik atau jarumnya yang disposable juga. Jadi ini pun penularan lewat tato dan tindik sudah ya nyaris tidak ada. Dan yang terakhir, yang kelima adalah proses menyusui. Ini untuk penularan dari ibu ke anak. Jadi ibu yang sudah HIV positif, anaknya akan HIV positif juga jika disusui. Tapi ada syarat dan ketentuan. Jika ibunya tidak tahu statusnya ataupun belum melakukan terapi ARV. Nah, kalau yang sudah terapi ARV, terus sudah virusnya udah bagus, sudah undetectable, sudah tidak terdeteksi oleh alat lagi, kemungkinan menularkan kepada anaknya pun sangat sedikit. Kelima faktor resiko yang barusan saya sebutkan itu adalah cara penularan HIV ya. Nah, kalau berpelukan, bersentuhan, bersalaman, hidup serumah, sekamar mandi, makan bareng, pokoknya kontak sosial lainnya, bahkan berciuman pun tidak menularkan ya. Ini yang tidak menularkan. Karena saliva atau air liur itu tidak cukup untuk menularkan atau menginfeksikan HIV kepada orang lain. Jadi jangan takut kalau misalkan di rumah keluarga ada yang HIV positif, justru malah harusnya didukung dan dirangkul ya, jangan dijauhi. Kalau ada yang bilang HIV bisa menular lewat gigitan nyamuk atau dari tusuk gigi, it's totally bullshit. Itu cuman hoax. Ada 4 prinsip penularan HIV yang harus dipegang dan sifatnya mutlak, namanya prinsip ya. Sifatnya mutlak, absolut, dan tidak bisa diganggu gugat. Apa saja prinsipnya? Ada E, S, E atau yang biasa sebut E. E pertama adalah exit atau keluar. Jadi virus yang ada dalam cairan tubuh seseorang yang sudah HIV positif itu harus keluar dulu dari tubuhnya. Kita contohkan dalam hal ini darah. Jadi darahnya harus keluar dulu. Karena dia nggak bisa jalan sendiri, harus keluar ya. Kemudian S yang pertama adalah sufficient. Darah yang keluar dari orang HIV itu harus cukup untuk menginfeksi orang. Nah, berapa sih jumlah darah yang cukup untuk menginfeksi orang lain itu? Kalau yang saya baca dari teori, sebenarnya sepersekian puluh mililiter itu udah cukup. Dalam artian setetes darah orang HIV itu udah bisa menginfeksi orang. Tapi ada prinsip yang ketiga, survive. Bisa nggak virusnya bertahan dalam darah itu? Karena HIV hanya bisa hidup dalam darah orang yang hidup atau ada inangnya lah ya. Jadi kalau misalkan darah itu udah keluar, jumlahnya banyak, lebih dari cukup ya, terus dia langsung menetes ke lantai atau ke udara terbuka, ke tanah, sepersekian menit itu virusnya tidak lagi bisa bertahan karena dia tidak bisa survive di udara terbuka. Beda dengan virus lain ya. Prinsip yang keempat, enter. Sudah keluar, cukup jumlahnya, kemudian dia bisa bertahan, tapi bisa nggak masuk ke orang lain. Yang terakhir tuh enter ini ya, itu pintu masuk. Jadi misalkan kita menolong orang kecelakaan, kita nggak tahu kalau dia itu HIV positif atau tidak, ternyata dia HIV positif lah let's say ya. Terus kan banyak darah yang keluar, sudah cukup memenuhi dan dia bisa bertahan. Terus langsung kita kena darahnya kan. Nah, yang terakhir ini yang paling menentukan, enter. Bisa nggak dia masuk ke dalam ke tubuh kita, darah orang yang HIV itu? Karena kalau misalkan kita tidak ada luka terbuka, dia tidak akan bisa masuk. Jadi 4 prinsip ini, maka kenapa saya bilang mutlak. Jadi kalau jika salah satu prinsip ini tidak dipenuhi, maka proses penularan pun tidak ada. Ingat ya, prinsip itu sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Jadi jika salah satu prinsip ini tidak memenuhi, jadi semuanya terbantahkan, dalam artian tidak menularkan. Makanya
HIV adalah penyakit menular yang tidak mudah ditularkan karena banyak rangkaian proses yang harus dilalui. Jadi HIV itu tidak jatuh dari langit ataupun nyampur di kuah soto terus kita makan kuah sotonya bareng jadi kena HIV. Itu nggak mungkin. Jadi ada syarat ketentuan yang berlaku. Selain itu, HIV jenis virus yang tidak bisa bertahan di udara terbuka atau bukan jenis virus yang airborne. Tidak seperti kebanyakan virus, let's say kita katakan virus flu lah yang akrab tiap hari itu, dia dari udara pun kita hadap-hadapan dengan orang yang flu kita bisa kena flu. Atau virus yang lagi marak saat ini ya, pandemik COVID-19. Orang ke orang itu lewat udara bisa ditularkan dengan jarak yang dekat atau lewat bersentuhan dan lain sebagainya. Nah, beda dengan HIV ini tidak menularkan lewat udara, bersentuhan, makanya bersentuhan, berpelukan aman. Dan satu proses saja tidak cukup ya untuk menularkan HIV ini. Contoh, saya di Palembang ini ya, di Palembang ini saya sebagai contoh, ada satu pasangan suami istri, itu kalau di bahasa program kami namanya pasangan diskordan, yaitu pasangan satu positif, satu negatif. Ini sebagai contoh ya, orangnya ada di Palembang dan lain sebagainya, ini fakta. Dia sudah berumah tangga 10 tahun, udah punya anak 4 bahkan ya. Dan si istrinya tidak tertular sampai sekarang karena si suaminya sudah melakukan terapi ARV, kemudian virusnya sudah tersupresi dengan baik, sudah undetect. Ini yang dibilang kenapa HIV tidak mudah menularkan, karena orang yang sudah undetect itu tidak lagi menularkan. Ini bukan saya ngomong ya, WHO pada tahun 2017 tuh merilis hashtag itu sempat didengung-dengungkan ya untuk para penggiat HIV AIDS, yaitu U sama dengan U. Jadi undetected equals untransmittable. Jadi orang yang sudah tidak terdeteksi lagi virusnya oleh alat tidak lagi menularkan kepada pasangannya. Nah, masalah U equal U ini kita bahas di video-video berikutnya ya, biar lebih mendalam. Selain tidak mudah ditularkan, HIV juga bisa dicegah. Cara mencegah HIV yang pertama adalah tidak melakukan seks sama sekali. Gak mungkin lah hari gini orang tidak melakukan seks. Pastilah itu namanya kebutuhan seks. Oke, tapi setialah dengan satu pasangan. Ini pencegahan kedua ya, setia dengan satu pasangan, baik pasangan sah ataupun tidak sah. Pencegahan ketiga, kalau misalkan masih tetap tidak bisa setia, terus ngerenyem mau nyobain sayur lain, ya gunakanlah kondom atau pengaman. Kenapa harus kondom? Ini saya bukan promosi kondom ya, tapi memang baru kondomnya yang memang terbukti bisa mencegah penularan HIV kepada orang lain. Tidak hanya HIV ya, virus bakteri lain juga bisa dicegah, termasuk penyakit kelamin. Kemudian, alasan lagi ini ya, saya kalau pakai kondom gak enak dan lain sebagainya, terus saya lupa nih gak pakai kondom karena lagi mabuk atau lagi on. Nah, yang pencegahan yang terakhir adalah yang keempat, don't use drug. Jangan gunakan obat-obatan yang terlarang ataupun narkoba. Kenapa? Karena dengan menggunakan obat-obatan terlarang ini akan mendorong orang tersebut itu berfantasi dan akhirnya mengabaikan rambu-rambu keamanan dalam berseks ria. Bagaimana kita tahu kalau pasangan kita sudah HIV positif atau tidaknya? Hanya dengan satu cara sebenarnya. Hanya dengan diambil sampel darahnya kemudian dicek di lab. Ceknya di mana? Nah, untuk sementara ini ceknya itu hanya di klinik VCT dan itu free, itu program pemerintah, itu gratis. Klinik VCT itu Voluntary Counseling and Testing atau bahasa Indonesianya klinik tes sukarela, jadi harus suka dan rela. Nanti di sana ada petugasnya, ada tenaga kesehatan, nanti bisa diarahkan. Nah, biasanya klinik PCT ini, kalau teman-teman masih bingung gimana nih nyarinya klinik PCT, semua rumah sakit besar, nggak cuma di Palembang ya, di seluruh Indonesia biasanya sudah memiliki klinik PCT ini. Bahkan di puskesmas pun sudah ada, sudah di set up. Biasanya klinik PCT itu menggunakan nama-nama unik. Kalau nggak nama kota, nama daerah, banyaknya nama bunga.
Misalkan ada klinik dahlia, matahari, anggrek, mawar, melati, semuanya indah. Nah, kenapa diberi nama bunga? Nah, ini saya nggak tahu sejarahnya gimana ya. Which is menurut saya ini bagus, ide bagus. Nama-nama bunga ya. Kebayang nggak sih kalau misalkan klinik PCT diberi nama hewan dan binatang gitu kan? Jadi kalau kita ketemu temen di rumah sakit, mau ke klinik apa bro? Mau ke klinik monyet? Mau ke klinik macan? Kan nggak lucu. Jadi itulah mungkin sebabnya dinamakan nama-nama bunga biar lebih humanis dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan hasilnya positif gimana? Kalau hasilnya positif jangan bingung, jangan stres karena di klinik PCT itu sudah komprehensif ya, sudah berkesinambungan, ada dokternya, ada obatnya juga. Jadi kalau misalkan positif nanti akan diarahkan ke pengobatan. Bisa sembuh nggak sih kalau misalkan minum obat orang yang HIV dengan AIDS ini? Kalau gejalanya bisa sembuh normal seperti orang lain kalau minum obat. Obatnya diminum seumur hidup ya, dan tidak boleh putus sama sekali. Nama obatnya biasanya disebut antiretroviral atau ARV. Nah, obat ini bisa didapat di klinik VCT atau sebelahnya itu ada klinik CST. Disitulah kita ambil pengobatannya. Untuk masalah pengobatan pada orang HIV dan AIDS ini saya bahas di video selanjutnya ya, karena durasinya sudah kepanjangan. Jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa diklik subscribe, dinyalakan tanda loncengnya, di like dan di share jika bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan komen silahkan komen di bawah. Saya Dedi Diansah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pantun untuk hari ini.